Stop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 SMA Islam Tarbiyatul Falah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, hari Minggu 29 September 2024, pelajaran Bahasa Indonesia akan membawakan materi tentang teks laporan hasil observasi. Bagaimana kita mengungkap fakta-fakta alam secara objektif. Pernahkah kalian melakukan suatu observasi? Ya. Apa yang kamu ketahui tentang laporan hasil observasi? Tentu ketika kita akan melaporkan hasil observasi, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Ya. Observasi atau melakukan pengamatan, ya, pengamatan secara langsung, ya. Kemudian setelah kita punya materi ataupun hasil dari pengamatan itu, barulah kita bisa melaporkan hasil dari pengamatan atau hasil observasi tersebut. Jadi materi hari ini, bagaimana kalian akan melaporkan hasil observasi atau hasil pengamatan. Tentu pengamatan bisa dilakukan di mana saja, ya, tentang keadaan alam, tentang satwa, atau tentang tumbuh-tumbuhan, atau tentang apa saja yang ada di lingkungan kita, kita bisa amati, kemudian kita bisa melaporkannya. Itulah pelajaran hari ini, ya. Kemudian mengapa laporan hasil observasi ini harus objektif? Apa maksudnya objektif itu? Jadi yang dimaksud objektif ini harus sesuai dengan objek yang kita amati. Jadi yang kita laporkan itu memang sesuai dengan apa yang kita amati di lapangan. Misalnya kita mengamati atau mengobservasi tentang pohon jambu. Bagaimana ciri-ciri dari pohon jambu tersebut? Apakah dari daunnya, kemudian dari buahnya atau bunganya, pohonnya, dan sebagainya. Jadi kita laporkan sesuai apa yang kita amati. Itu yang dimaksud dengan objektif. Jadi melaporkannya tentu harus sesuai dengan objeknya, ya. Kemudian ketika kita melaporkan hasil observasi itu, apakah kita bisa melakukan atau menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kita? Ya, misalnya begini, ketika kita mengamati atau mengobservasi pohon jambu, ya, kemudian kita juga perlu mencari informasi-informasi lain tentang pohon jambu itu. Jadi selain apa yang kita amati dari daunnya, dari buah, atau dari bunga, atau dari pohonnya, ya, atau habitatnya, hidupnya di mana dan bagaimana, kita juga perlu mencari referensi-referensi atau informasi-informasi lain tentang pohon jambu itu, ya, sehingga pemahaman, pengetahuan kita tentang pohon jambu itu semakin banyak, semakin luas, dan kita bisa melaporkan. Jadi bukan hanya yang hasil dari pengamatan saja, tapi kita juga bisa menggunakan informasi-informasi lain, apakah dari buku atau dari internet, ya, untuk ditambahkan ke dalam laporan hasil observasi kita itu yang sesuai dengan apa yang kita amati, yaitu bisa dari artikel-artikel, ya, atau sekarang mungkin lebih mudahnya dari internet. Ya, kalau dilihat di internet apapun ada, ya. Jadi itu dalam melaporkan hasil observasi kita bisa menggunakan informasi-informasi lain untuk mendukung observasi kita itu. Dan bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara memasukkannya, nah nanti yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, sebelumnya tentu kita harus membaca terlebih dahulu contoh
teks laporan hasil observasi. Di sini yang diobservasi adalah seekor hewan ya, yaitu tonggeret. Ya, kita tentu di daerah ya tahu lah tonggeret itu yang bagaimana ya. Kita akan mempelajari itu tentang tonggeret ini, laporan hasil observasinya. Ya, saya bacakan. Tonggeret atau Cicadidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, membran akan bergetar. Getaran itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut tonggeret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Hanya tonggeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tonggeret betina. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang unik. Tonggeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memangsanya. Tonggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun setelah menetas, nimpa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30-50 cm dan hidup dalam tanah selama 2-3 tahun. Namun, ada juga jenis tonggeret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tonggeret menyukai temperatur hangat yaitu 20-30 derajat Celcius untuk tumbuh optimal. Pada kondisi itu, nimpa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Tonggeret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimpa, tonggeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras tonggeret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tonggeret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat tonggeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang, karena musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara tonggeret tidak lagi teratur sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai tanda musim kemarau akan datang. Meskipun begitu, tonggeret masih memiliki manfaat lain, yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Sebelumnya saya mohon maaf, ini dalam penulisan PowerPoint ya, tulisan kalimatnya banyak kesalahan penulisan. Nah, setelah kita membaca contoh teks laporan hasil observasi, coba nanti kamu jawab pertanyaan ini ya dan dimasukkan di dalam komentar di Classroom. Apakah teks di atas menyajikan informasi tentang ciri-ciri tonggeret? Kemudian, berapa banyak jenis tonggeret yang ada di dunia? Mengapa suara tonggeret terdengar nyaring? Bagaimana daur hidup tonggeret?
apa manfaat tonggeret bagi manusia. Kemudian setelah itu kamu cari makna dari kata-kata seperti membran, timbal, spesies, nimpa, dan herbivora. Ya, jadi ini kata-kata yang mungkin jarang digunakan di dalam pembicaraan sehari-hari. Untuk itu dicari maknanya, bisa dibuka dari kamus ataupun dari internet, ya, bisa dibuka makna dari kata-kata tersebut, sehingga dengan membaca teks laporan hasil observasi dan kita paham makna katanya, meskipun kata yang sulit ataupun jarang digunakan, maka kita akan lebih jelas, lebih paham lagi. Selanjutnya akan kita pelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi, kalau kita perhatikan, terdiri dari pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini berisi tentang pembuka atau pengantar mengenai objek yang diobservasi, menjelaskan garis besar tentang objek. Kalau diberikan contoh, misalnya di sini ada sebuah contoh. Jika yang diobservasi itu adalah binatang, maka yang dibahas itu di bagian ini, ya, adalah tentang nama ilmiahnya, ya, kemudian klasifikasinya, ya, maksudnya pengelompokan kalau ada, ya, secara umum. Kemudian apakah itu termasuk serangga, apakah itu termasuk mamalia atau unggas, ya. Nah, itu yang dimasukkan di bagian pernyataan umum atau klasifikasi, dan juga bisa dimasukkan tempat hidup secara umum. Kita perhatikan, kita balik lagi pada teks yang tadi, ya. Nah, ini pada paragraf pertama, tonggeret atau Cicadidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Nah, jadi dalam pernyataan umum ini, ya, berisi tentang apa yang disampaikan di sini, menyampaikan tentang tonggeret, ya. Kemudian tonggeret ini masuk ke dalam kelompok ataupun jenis binatang apa, ya, klasifikasi binatang apa. Di sini disebutkan tonggeret itu merupakan serangga, ya. Kemudian juga disebutkan tonggeret itu memiliki sekitar 2000 jenis yang hidup di dunia. Dan disebutkan juga secara umum setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Nah, itu di bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi berisi tentang pernyataan yang sifatnya umum, ya. Di situ juga ada kalimat definisi, ya. Kita lihat dengan menggunakan kata merupakan. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi ini ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi penjelasan secara detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek yang diobservasi, ya. Jadi bagaimana objek yang diobservasi tersebut dijelaskan secara rinci, secara detail, ya. Misalnya objek yang diobservasi itu misalnya binatang, seperti tadi adalah tonggeret, ya, disebutkan di situ secara detailnya, misalnya bagaimana daur hidupnya, kemudian juga suaranya, suara tonggeret itu berasal dari apa. Nah, itu dijelaskan secara rinci, ya, tentang tonggeret tersebut. Jadi itu deskripsi bagian. Jadi bagian-bagiannya dideskripsikan atau dikemukakan
hasil observasi itu bagaimana, kemudian dia hidupnya di mana secara detail, secara lebih ke hal-hal yang terkecil seperti itu dijelaskan di bagian deskripsi bagian. Itu tadi terdiri dari beberapa paragraf yang menjelaskan tentang bagian-bagian ataupun hal-hal yang lebih khusus tentang tonggeret itu, baik tentang suaranya ataupun daur hidupnya, ya, di situ dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Ya, di situ di dalam deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi. Apa manfaat objek yang diobservasi itu, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Ya, di situ di bagian paragraf terakhir terdapat menjelaskan manfaat tentang tonggeret. Kalau zaman dulu dijelaskan di situ, zaman dulu kalau suara tonggeret sudah banyak terdengar, itu pertanda akan datang musim kemarau. Jadi maka petani siap-siap untuk melakukan ataupun menanam palawija, ya. Nah itu jadi sudah ada tanda-tanda seperti itu. Tapi sekarang dengan perubahan iklim, ya, maka suara tonggeret sudah banyak tidak terdengar lagi, ya. Jadi sudah mungkin terganggu dengan keadaan juga yang sudah banyak keriuhan sehingga hidup tonggeret tidak seperti dulu lagi, mungkin demikian, ya. Tetapi tetap ada manfaatnya, ya, bagi sebagian orang tonggeret ini juga bisa dimakan baik digoreng maupun dibakar. Itu ada deskripsi manfaat. Jadi itu struktur teks laporan hasil observasi. Ketika kita akan menulis teks laporan hasil observasi, maka urutan penulisannya diawali dengan pernyataan umum dulu atau klasifikasi. Setelah itu, ya, secara umum berarti, ya, menjelaskan secara umum tentang objek yang diobservasi. Kemudian masuk ke bagian deskripsi bagian, yaitu menjelaskan bagian-bagian secara khusus dari objek yang diobservasi tersebut. Dan paragraf terakhir kita memasukkan tentang manfaat dari objek yang diobservasi itu, baik manfaatnya bagi manusia maupun secara umum. Nah, selanjutnya tentang kebahasaan. Ya, tadi Ibu minta kamu mencari makna dari beberapa kata yang ada di dalam teks tonggeret tadi, ya. Nah, salah satu ciri bahasa yang digunakan dalam laporan hasil observasi adalah bahasa ilmiah. Untuk memahami arti kata-kata ilmiah yang jarang ditemukan, maka dapat menggunakan beberapa cara. Di antaranya, untuk mencari makna atau arti kata seringkali sudah dijelaskan secara langsung atau secara tersirat di dalam teks tersebut. Ya, jadi misalnya tentang tadi disebutkan tentang tonggeret, ya. Tonggeret merupakan serangga dan seterusnya. Atau misalnya di sini tentang belalang anggrek. Belalang anggrek merupakan predator polipagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Nah, misalnya seperti itu, ya. Jadi di situ sudah ada makna katanya secara langsung atau kadang-kadang juga secara tidak langsung, secara tersirat. Jadi kita dapat mengetahui makna kata tersebut dari penjelasan yang ada di dalam teks itu sendiri, ya, seperti tadi, ya, contohnya. Yang kedua, ketika kita mencari makna atau arti kata itu, ini juga bisa ditemukan dari penjelasan secara tidak langsung dalam teks, ya. Misalnya di sini contohnya, tonggeret termasuk hewan herbivora. Tonggeret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimpa,
Tonggeret mengisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Ya, ini secara tidak langsung kita paham tentang tonggeret itu, bahwa tonggeret itu adalah ciri-cirinya disebutkan. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui makna kata, ya, di sini yang dicari adalah tentang tonggeret. Ya. Kemudian yang ketiga, makna atau arti kata dapat kita temukan dengan menggunakan petunjuk visual yang terdapat dalam teks, ya. Kebetulan di sini Ibu tidak memberikan contoh dengan gambar, ya. Jadi di dalam teks sebuah laporan hasil observasi itu ada kadang-kadang ada gambarnya. Nah, dari gambar itulah maka kita bisa menemukan petunjuk bahwa makna kata atau arti kata tersebut, ya. Jadi kita dapatkan makna kata itu setelah kita melihat gambarnya, begitu, ya. Jadi petunjuk secara visual, ya. Jadi kita memahami dari gambar, ya. Yang keempat, makna atau arti kata dapat ditemukan dengan menggunakan kamus atau ensiklopedia atau thesaurus, baik dalam bentuk cetak maupun daring. Ya, ini yang paling mudah, ya. Kalian mungkin sudah semuanya, hampir semuanya memegang HP. Ketika mencari kata-kata sulit sekarang tidak harus mencari ataupun yang mencari kamus dulu, ya. Jadi tanpa kamus yang biasa, yang cetak, kita juga bisa membuka di lewat kamus ataupun thesaurus atau ensiklopedi, ya, dari HP. Di situ kita bisa menemukan makna kata yang mungkin agak sulit, ya. Tinggal menulis kata yang dicari, maka nanti akan ditemukan makna katanya. Nah, itu ciri bahasa yang digunakan dalam hasil observasi ini, bahasa ilmiah, yang otomatis dalam bahasa ilmiah ini banyak kata-kata yang mungkin agak sulit atau jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita perlu mencari maknanya supaya lebih jelas. Sekarang kita pelajari tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Di dalam kaidah kebahasaan ataupun aturan-aturan kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ini, pertama kita juga bisa menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi gunakanlah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa bedanya kalimat definisi dengan kalimat deskripsi ini? Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal. Ya, yang kalau di sini jadi yang diobservasi itu apa? Ya, jadi dijelaskan seperti tadi, tonggeret, ya, adalah apa? Jadi menjelaskan, berarti menjelaskan tentang sesuatu. Nah, ciri dari kalimat definisi ini menggunakan kata adalah, merupakan, atau yaitu. Ya, tadi dalam teks tonggeret kita menggunakan kata merupakan. Tonggeret atau Cicadidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Itu, ya, merupakan. Berarti kalau kita sudah menemukan kalimat yang menggunakan kata merupakan, adalah, atau yaitu, berarti itu menjelaskan tentang sesuatu. Nah, ini berarti adalah kalimat definisi, ya. Dan harus ingat juga di dalam menulis teks laporan hasil observasi, awalilah dengan menggunakan kalimat definisi, ya. Selanjutnya ada kalimat deskripsi. Jadi kalimat deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Ya, jadi bedanya kalau tadi menjelaskan tentang sesuatu. Ya, misalnya tentang pohon jambu. Pohon jambu adalah, jelaskan apa pohon jambu itu, ya, secara
secara umum ya. Kemudian di dalam kalimat deskripsi maka kita menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Misalnya tadi tentang tonggeret ya. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut ya, seperti itu. Nah, itu secara khusus dijelaskan tentang sesuatu atau ciri-ciri atau sifat-sifat dari tonggeret tersebut. Atau misalnya kalimat yang lain, hanya tonggeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tonggeret betina. Jadi hasil dari observasi kita kemukakan, kita gambarkan sesuai dengan apa yang kita amati. Nah, berarti kalimatnya berupa kalimat deskripsi. Ya, itu dalam teks laporan hasil observasi tadi ya, harus ada kalimat definisi dan berupa kalimat deskripsi. Ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ini tentang penggunaan imbuhan. Ya, memang imbuhan bukan hanya dalam teks laporan hasil observasi saja, dalam teks-teks lain pun tentu ada. Di dalam teks laporan hasil observasi pun kita pasti banyak menemukan atau menggunakan imbuhan di. Seringkali kita menemukan imbuhan di itu dengan tertukar dengan kata depan di, sehingga penulisannya seringkali salah ya, cara penulisannya itu bagaimana yang benarnya ya. Jadi antara penulisan imbuhan di dengan kata depan di ini adalah berbeda ya. Nah, imbuhan di ini fungsinya membentuk kata kerja pasif ya. Jadi misalnya menulis ya, imbuhan me kemudian dirubah dengan imbuhan di, menggunakan imbuhan di, maka jadi ditulis, maka itu kata kerjanya adalah kata kerja pasif. Kalau yang menulis itu kata kerja aktif ya. Jadi fungsi dari imbuhan di ini adalah membentuk kata kerja pasif. Kemudian cara penulisannya ya, maka ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Seperti tadi ya, kata tulis kemudian mendapat imbuhan di, maka ditulisnya disatukan, serangkai, ditulis ya, tidak diberi spasi dulu setelah di, langsung tulis ya, tidak dispasi. Jadi ditulisnya serangkai dengan kata dasarnya. Sedangkan kata depan di, nah ini berbeda ya, fungsinya membentuk kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, bagaimana cara penulisan kata depan di? Itu ditulis secara terpisah dari kata yang diikutinya. Tadi untuk membedakan yang mana imbuhan di atau kata depan di kah? Nah, ini kita tinggal melihat apakah kata yang menggunakan di tersebut menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu atau bukan. Kalau menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu, maka ditulisnya terpisah. Itu berarti kata keterangan tempat atau waktu. Misalnya di sekolah. Ya, di sekolah berbeda dengan ditulis. Kalau ditulis itu tidak menunjukkan keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Ya, berarti itu adalah imbuhan di. Ya. Sedangkan kalau di sekolah, di sawah, di rumah, di sore hari ya. Nah, itu menunjukkan kata keterangan tempat. Di sekolah keterangan tempat, di rumah keterangan tempat, di sore hari ya, di pagi hari. Nah, itu menunjukkan keterangan waktu. Maka cara penulisannya harus terpisah dari kata yang diikutinya. Jelas ya? Jadi antara imbuhan dan kata depan penulisannya berbeda ya. Jadi imbuhan ditulis secara serangkai, kalau kata depan maka ditulis secara terpisah atau dispasi ya. Untuk mengetahui itu kata depan atau imbuhan, maka
kita mengeceknya apakah itu keterangan tempat atau keterangan waktu atau bukan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ini adalah penulisan kutipan. Tadi di awal sudah dijelaskan, ketika kita akan menulis teks laporan hasil observasi, maka yang kita masukkan dalam teks tersebut bukan hanya yang hasil pengamatan kita saja, karena mungkin kalau hanya dari hasil pengamatan kita saja, maka cakupannya kurang luas, kita kurang paham begitu ya tentang hal yang diobservasi tadi. Maka kita perlu mencari sumber-sumber rujukan, sumber-sumber lain ya untuk mendukung dari teks yang akan kita tulis tentang apa yang kita observasi tadi ya. Maka di sini ada aturan-aturan cara penulisan yang benar di dalam menulis teks penulisan kutipan ya secara tidak langsung. Ya, jadi penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya ini ya, jadi tulis pertama cara penulisannya itu dengan mencantumkan sumber kutipan dalam tanda kurung pada akhir kalimat berupa nama belakang pengarang. Ya, jadi ditulis dulu apa yang dikutipnya dari sumber rujukan itu, apakah itu dari buku atau dari internet ataupun dari artikel, ya, dari surat kabar ya. Kita masukkan dulu bagian yang dikutipnya. Setelah itu di akhir ya, di bagian akhir kita baru mencantumkan sumber kutipan itu dalam tanda kurung ya pada akhir kalimat. Apa yang dimasukkan di dalam tanda kurung itu, yaitu nama akhir atau nama belakang dari pengarang, kemudian tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Jadi halaman berapa bagian yang dikutip tersebut. Nah, ini ada contohnya. Borrow and White 1970, 37. Nah, ini maksudnya buku rujukannya itu, sumber rujukannya itu dari buku karangan Borrow and White ya, yang ditulis atau yang diterbitkan tahun 1970. Ya, tahun terbitnya tahun 1970, kemudian bagian yang dikutipnya itu diambil dari halaman 37. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu mencantumkan nama belakang penulis di luar tanda kurung. Jadi nama penulisnya di luar tanda kurung. Setelah itu mencantumkan tahun terbit dan halaman di dalam tanda kurung. Ya, di sini ada contohnya ESIG 1958,78 ya, di dalam kurung. Jadi nama penulisnya ditulis di luar ya, di luar. Setelah itu masuk ke tahun dalam kurung, tahun terbitnya dan halaman bagian yang dikutip tersebut ya, barulah disebutkan atau dijelaskan tentang bagian yang dikutip secara tidak langsung itu ya. Misalnya ESIG 1958 halaman 78 menyatakan bahwa seperti itu ya, menyatakan bahwa spesies kunang-kunang sering ditemukan di daerah yang kelembapan tinggi dan hangat. Misalnya demikian. Dari kita tahu hal itu diambil dari buku yang ditulis oleh ESIG ini ya. Nah, jadi kita memasukkan bagian rujukan ya, bagian yang diambil dari sumber rujukan, apakah dari buku ataupun dari internet. Selanjutnya dalam mengutip kita juga bisa memasukkan dalam daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka ini dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit secara berurutan ya. Jadi dalam menuliskan ini penulisnya
itu ditulis dibalik ya kata apa. Kalau misalnya terdiri dari dua kata, seperti tadi di sini Wijayanti, Ani ya. Jadi nama asalnya sebelum dibalik Ani Wijayanti. Jadi dibalik begitu ya, dua kata itu dibalik. Jadi nama belakang dikedepankan, baru nama depannya seperti itu. Nah, penulisannya nama belakang Satria, A titik. Ya, itu tadinya A Satria ya, A Satria. Jadi Satria, A titik. Kemudian tahun terbit 2015 titik. Setelah itu judul buku Politik Kelautan dan Perikanan titik Jakarta titik 2. Ya, ini kota terbitnya, kota penerbitnya Jakarta titik 2. Obor nama penerbitnya ya, titik seperti itu. Kemudian yang perlu diingat di dalam penulisan ini judul buku ataupun judul ini harus ditulis secara dimiringkan. Ya, ini untuk yang ini ya, contoh di atas. Judulnya ini harus ditulis miring, Politik Kelautan dan Perikanan. Ya, itu dari buku misalnya ya. Nah, kalau menulis judul baik buku ataupun judul artikel, pokoknya itu ditulis secara miring ya. Nah, sekarang kalau dari sumber berupa karya ilmiah, ya, jadi masih dari karya ilmiah tapi belum dibukukan. Nah, di sini ada contohnya Wijayanti, Ani, ya sudah dibalik ya, nama belakangnya didahulukan, nama depannya kemudian titik, kemudian tahun terbitnya 2015, judulnya Kajian Habitat dan Aktivitas Kemunculan Kunang-kunang dengan observasi cuaca skala mikro di kawasan Situ Gunung Kabupaten Sukabumi. Skripsi pada Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB. Nah, dalam penulisan ini ada yang belum lengkap. Apa coba? Ya, betul. Jadi judul dari artikel ini ya, karya ilmiah ini belum ditulis secara miring. Ya, jadi ketika kamu menulis judul maka harus ditulis secara miring ya. Jadi itu untuk kamu ingat, oh di sini masih salah atau kurang ya, belum tepat karena judulnya belum ditulis miring ya. Jadi dianalisis dengan baik ya. Nah, setelah itu ini juga bisa diambil dari Google ya, misalnya dari internet ya. Di situ dituliskan situsnya ya, kemudian atau akunnya mungkin ya dituliskan kalau itu mengambil dari internet, kemudian kapan kita mengambilnya. Nah, contohnya di sini diunduh pada tanggal 1 Juli 2020. Jadi boleh ketika kamu menulis teks laporan hasil observasi ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang objek yang diobservasi ini, kita mencari rujukan-rujukan yang lain ya, mencari sumber rujukan ya, salah satunya dari internet karena itu paling mudah untuk dicari dibandingkan mencari buku mungkin ya. Nah, maka ketika kita menuliskan mengambil kutipan dari internet ya boleh, tapi jangan lupa harus dimasukkan situsnya ya ataupun alamatnya di internet itu ya, disebutkan atau akunnya, kemudian disebutkan juga kapan kita mengambil materi tersebut ya, mengutip materi itu ya. Di sini sebutkan tanggal 1 Juli 2020. Mengapa kita harus selalu menyertakan ketika alamat ataupun data-data dari
buku ataupun dari yang lain yang kita ambil, yang kita kutip di dalamnya ya. Mengapa kita harus memberikan itu? Supaya kita tidak disebut sebagai pencuri karangan orang lain atau sebagai plagiat ya. Jadi dengan menyertakan data-data dari sumber rujukan berarti kita memang mengambil dari buku, dari internet ataupun dari yang lainnya dengan jelas, dan itu diperbolehkan tentu ya. Hanya ya yang tidak boleh mencuri karangan orang lain. Kalau tidak dimasukkan tadi data-data dari sumber rujukan kita itu, berarti kita bisa masuk ke dalam ya mencuri karangan orang lain atau plagiat ya. Nah, itu materi yang diberikan tentang laporan hasil observasi ya. Bagaimana kira-kira kamu bisa mengobservasi di lingkungan kamu tentang sesuatu ya, apakah itu tentang binatang atau tentang tumbuh-tumbuhan atau tentang alam, tentang apa saja yang bisa kita amati di lingkungan kita ya. Kemudian setelah kita mengamati, tentu kita juga perlu materi ataupun perlu rujukan tadi itu ya, perlu penambahan wawasan dan perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Maka kita harus mencari sumber-sumber rujukan supaya kita bisa menjelaskan dengan panjang lebar tentang materi yang kita observasi tadi ya. Kemudian yang perlu kamu perhatikan ketika kita setelah menulis ya, perlu diperhatikan dalam menulis judul, maka judul tidak diakhiri tanda baca apapun ya. Kemudian di dalam laporan itu memuat definisi umum ya, tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian ada deskripsi bagian dan ada deskripsi manfaat. Jadi misalnya satu paragraf tentang definisi umum, satu paragraf minimal lebih dari ya minimal 3 kalimat minimal, boleh lebih ya. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian kalau kita banyak menjelaskannya tentang bagian-bagian bisa beberapa paragraf ya, bisa 3, bisa 4, bisa 2 ya, atau berapa ya. Kalau bagian-bagian yang kita jelaskan lebih banyak lagi ya. Deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir ya satu paragraf minimal menjelaskan tentang deskripsi manfaat ya. Jadi mendeskripsikan apa manfaat dari objek yang kita observasi atau yang kita amati tersebut. Kemudian selanjutnya informasi yang disajikan bersifat objektif ya, jadi sesuai dengan yang kita amati, sesuai hasil observasi, bukan mengada-ngada, bukan dibuat-buat, tapi bersifat objektif ya. Kemudian jika menggunakan referensi atau sumber rujukan dari sumber lain tadi ya, jangan lupa menuliskan kutipan dan sumber kutipan itu dengan tepat. Boleh mengutip ya tadi dengan cara memasukkan cara-caranya tadi ya, bisa dibuka lagi, atau memasukkan dalam daftar pustaka. Cara penulisannya seperti itu ya. Jelas ya? Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis dalam kolom komentar di Classroom ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjelaskan ya secara lebih rinci lagi. Kemudian tugas-tugasnya di dalam materi hari ini juga mohon dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.